16 tahun pasca reformasi, penilaian terhadap Soeharto mulai berubah dari sosok yang dicaci menjadi sosok yang dipuji. Ya, pada pemilu 2014 ini, Soeharto menjadi komoditas yang dipercaya bisa menarik suara. Bila masih hidup, hari ini mantan Presiden Soeharto akan merayakan ulang tahun yang ke-93. Presiden Indonesia kedua ini merupakan sosok kontroversial. Ia dicaci sekaligus dipuji. Saat Orde Lama hamil tua, Soeharto naik menjadi RI 1. Surat Perintah 11 Maret menjadi surat sakti yang mendudukan Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru. Selama 32 tahun menjadi presiden, kekuasaan Soeharto menggurita. Oleh para pendukung serta kroninya, Soeharto diberi gelar Bapak Pembangunan. Hingga kemudian tahun 1998, Indonesia kembali bergejolak. Kondisi perekonomian negara yang morat-marit mendesak Soeharto untuk lengser dari tahta. Soeharto seolah menjadi musuh bersama. Saya berhenti dari jabatan. Soeharto turun meninggalkan utang negara hampir 200 miliar dolar Amerika. Sebagian utang itu diduga lari ke kantong Soeharto dan kroninya. Indonesia kembali menjadi bangsa paria. Sementara Soeharto kaya raya dengan cara menggelapkan uang negara hingga 35 miliar dolar Amerika. Selain korupsi, Komnas HAM mencatat setidaknya ada 5 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Soeharto berkuasa. Mulai dari penahanan dan penangkapan di luar hukum terhadap mereka yang diduga terlibat PKI, penembakan misterius, peristiwa Tanjung Priok, kasus daerah operasi militer di Aceh dan Papua, serta peristiwa 27 Juli 1996. Satu dekade pasca reformasi, Soeharto meninggal dunia. Dia mati tanpa diadili. 2 windu berlalu, rakyat tak lagi mencaci Soeharto. Bahkan semakin banyak yang rindu pada zaman Orde Baru. Ketika Hari Pahlawan, PKS, partai yang lahir di era reformasi, pernah mengajukan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Pada pemilu 2014, Soeharto menjadi komoditas yang menjual. Putri keempatnya, Titik Soeharto, berhasil melenggang ke Senayan bermodalkan nama besar sang ayah, serta slogan "Pena Zamanku Toh". Di Pilpres 2014, mantan menantu Soeharto, Prabowo Subianto, ikut berlaga. Prabowo bernazar akan menjadikan Soeharto pahlawan bila kelak terpilih jadi presiden. Terlepas dari segala catatan kelamnya, Soeharto merupakan bagian sejarah Indonesia. Jejaknya tak akan bisa terhapus dari Ibu Pertiwi. Ya, Taufik, piye enak zamanku toh, itu kayak slogan itu memang marak ya kita dengar dan kita lihat, terutama pada masa kampanye Pileg kemarin. Itu dipakai para caleg untuk menarik suara. Begitu pula dengan kedatangan Prabowo Subianto ke makam Soeharto kali ini. Banyak yang berspekulasi bahwa Prabowo juga memanfaatkan slogan itu ya untuk menarik suara juga. Betul, untuk menarik suara dari masa yang mungkin rindu dengan zaman Orde Baru ya, Rahma ya. Dan kemarin juga sempat digulirkan wacana jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, ia akan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, seperti itu ya. Dan ini menakjubkan bagaimana dalam 16 tahun penilaian terhadap seseorang dapat berubah ya. Betul sekali. Dari yang menjadi musuh publik menjadi sosok yang dirindukan kembali. Entah kenapa ya, mungkin karena akhir-akhir ini banyak terjadi kasus mulai dari ya banyaknya korupsi, kemudian terorisme, kekerasan gitu. Jadi orang-orang tuh sepertinya melayang-layang gitu ke kenangan masa silam gitu ya, Fik. Betul, bernostalgia ya. Walaupun sebenarnya tidak bisa dipungkiri pada masa Orde Baru pun meninggalkan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia. Dengan berbagai hutang luar negeri yang ditinggalkan, kemudian juga pelanggaran HAM berat pada masa itu, dan itu fakta lah ya. itu fakta. Betul. Kita beralih ke